materi saat SMP ada waktu itu. Betul? Ya, ada. Lembar hasil observasi. Kita ulang lagi, kita pelajari lebih dalam lagi di kelas 10 ini ya. Ada yang tahu lembar hasil observasi itu apa? Dokumen tertulis yang menyajikan informasi faktual mengenai suatu objek, situasi, fenomena, atau kejadian berdasarkan hasil pengamatan secara sistematis dan cermat. Ya, siapa namanya? Ya. Mutiara. Mutiara, ulangi lagi. Bisa diulangi? Dokumen tertulis yang menyajikan informasi faktual mengenai suatu objek, situasi, fenomena, atau kejadian berdasarkan hasil pengamatan secara sistematis dan cermat. Betul. Ya, kata Mutiara, dokumen hasil dari pengamatan secara sistematis dan cermat. Betul sekali. Kemudian ada lagi yang lain? Lembar hasil observasi itu apa? Mungkin Teddy Taman ya? Lembar hasil observasi atau laporan hasil observasi. Oh, katanya dua aja. Oh, boleh, Rido, silakan. Resti gue mau. Ya, boleh, siapa? Teknik yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Oh iya, Hana. Betul sekali. Teks atau informasi yang didapatkan setelah melakukan investigasi atau penelitian secara sistematis. Betul sekali, Kang Hana. Pembuka. Jadi bisa kita akan membuat laporan hasil observasi tentang padi. Nah, di pernyataan umum seperti ini. Padi adalah tanaman yang berasal dari Indonesia. Padi memiliki nama laki Oryza sativa. Padi tumbuh biasanya padi tumbuh di dataran rendah, bla bla bla. Itu pernyataan umum. Kalau deskripsi bagian, tanaman padi memiliki bagian akar. Kemudian ada yang namanya daun. Jadi deskripsi bagian dari pohon padinya, dari tanaman padinya. Ada daun, kemudian setelah kemudian nanti akan tumbuh padi berwarna hijau. Padi kalau siap dipanen akan berwarna putih. Seperti itu. Kemudian manfaat dan kesimpulan. Kesimpulannya, manfaat dari tanaman padi yaitu bisa digunakan sebagai makanan pokok mayoritas penduduk negara Indonesia. Itu manfaatnya. Seperti itu ya. Jadi struktur laporan hasil observasi itu terdiri dari 3 bagian. Pernyataan umum, biasanya pengertian, nama latin, dan gambaran suatu objek secara umum. Kalau deskripsi bagian, itu bagian-bagian secara spesifik dari objek yang kita amati. Dan manfaat atau kesimpulannya di bagian ketiga. Nah, karena berdasarkan fakta dan fakta tersebut didapat dari proses penelitian, maka laporan hasil observasi itu bersifat objektif.
dari objektif itu subjektif. Berarti kalau objektif itu data sebenarnya, data yang didapat dari penelitian atau observasi, data yang tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi. Kalau subjektif berarti data yang didapat dari pendapat pribadi. Menurut pendapat saya, hari ini akan hujan deras. Itu subjektif. Menurut pendapat saya, pohon kelapa tingginya hanya mencapai 1 meter. Itu subjektif. Kalau objektif berdasarkan pengamatan, jadi tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi. Nah, kalau laporan hasil observasi itu sifatnya objektif karena harus melalui proses pengamatan terlebih dahulu. Sekarang Ibu minta kalian untuk membuat kelompok. Kita membuat laporan hasil observasi. Sok enggak? Jadi satu kelas 3 kelompok aja. Sekarang Ibu minta kalian membuat kelompok. Satu kelas 3 kelompok aja. Nah, di situ kalian melakukan pengamatan salah satu objek. Objeknya bebas, yang ada di sekolah apa aja. Mau pohon mangga, mau pohon serai. Kita kan punya pohon serai. Mau padi yang kalian lihat di belakang sekolah itu boleh. Nanti kalian buat laporan hasil observasinya. Sebuah kelompok. Ke belakang aja, ini ke belakang, ini ke belakang, ini ke belakang. Gitu ya? Ya. Ya. Dibikin struktur LHO. Iya, dibikin pengamatannya dulu, kemudian nanti pengamatannya di hasil pengamatannya disusun menjadi laporan hasil observasi sesuai dengan struktur. Itu ya. Ini mau mengamati apa? Mangga. Pohon mangga atau buah mangganya? Pohon mangga. Pohon mangga. Ini mengamati apa? Batu. Padi. Tanaman padi atau padinya? Tanaman padi. Oke, silakan. Ini mau mengamati apa? Rumput. Boleh. Ini mengamati rumput. Ini tanaman padi. Ini pohon mangga. Silakan kalian melakukan observasi di luar kelas, melakukan pengamatan di luar kelas sesuai dengan objek yang kalian pilih masing-masing. Ya, nanti masuk lagi ke kelas, kita buat laporan hasil observasinya. Kemudian pertemuan depan kalian presentasikan, oke? Sok, silakan. Sudah? Sudah guys?
Kita review terlebih dahulu. Laporan hasil observasi itu apa? Oh, tidak dapat melalui proses pengamatan informasi atau penelitian. Betul. Teks yang mengungkapkan fakta yang didapatkan dari hasil pengamatan atau penelitian. Fakta itu apa? Kenyataan. Sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan yang ada nyata di lapangan, tidak mengada-ngada. Nah, paham sampai di sini ya? Nanti kalau ujian bisa ya? Bisa. Ibu ingatkan kembali, pertemuan depan kita melakukan presentasi laporan hasil observasi yang sudah